Halo, saya Ifik Arifin. Saya Tio Lumban Gaul. Kita berada di Techniques by Inixindo. Oke. Halo Bu Tiur, apa kabar? Baik-baik Pak Ivi. Lama nggak jumpa nih. Gimana kegiatan hari-hari? Sudah normalkah? Sudah biasakah? Sudah oke kah? Ya, untuk akhir-akhir ini sih secara kantor sih kami sudah mulai aktivitas secara work from office, Pak. Work from office. Ya, tapi ya sudah ada beberapa proyek dan sebagainya sih. Tapi untuk pengerjaan di beberapa klien kami masih remote. Jadi tidak berkunjung lagi ke klien untuk saat ini ya, Pak ya. Wow, sebetulnya sangat-sangat menguntungkan ya kalau bisa remote selama sejauh itu bisa mengatasi masalah gitu ya. Kita kan berarti bisa konsentrasi penuh, bisa. Tapi apakah itu mungkin 100% remote, Bu Tiur biasanya? Kalau dengan klien mungkin kalau misalnya proyeknya cukup kompleks, Pak, cukup kompleks ya, itu memang perlu misalnya seminggu, 2 minggu di tempat klien agar lebih intensif. Habis itu kami mengerjakan secara remote untuk develop codingnya ya Pak ya. Cuman kalau misalnya untuk sesuatu proyek yang tidak terlalu rumit, cukup visible sih Pak. Selama kalau kami kan perusahaan IT, kami diberikan akses remote ke servernya baik lewat VPN ataupun metode lainnya. Oke, Bu Tiur, dulu waktu mudanya di mana nih ceritanya? Waktu muda. Sekarang ada sih. Maksud saya waktu sekolahnya di mana? Di mana waktu SMA di mana? Masa remaja saya itu di Depok, Pak. Saya SMA di SMUN 1 Depok. SMUN, Semun. SMUN 1 Depok, iya. Di Depok 1 kalau nggak salah ya. Kok nggak salah? Iya, Depok 1 ya, Depok 1. Oke. Ya, setelah itu saya melanjutkan kuliah di Bandung di STT Telkom. Setelah itu saya jurusan apa tuh Bu di STT Telkom? Jurusan Teknik Informatika, Pak. Teknik Informatika. Kenapa dulu ada niat informatika cita-citanya kemana dulu Informatika? Dari dulu saya emang suka komputer kali ya. Oh gitu. Suka game juga nggak? Game nggak? Game juga suka sih. Untuk beberapa ya, nggak hanya game-game yang menurut saya menarik sih. Nah, waktu saya SMP, saya ingat banget waktu itu papa saya jemput sambil bawa beli komputer waktu itu untuk saya. Saya masih SMP, waktu itu masih jarang teman saya paling 1-2 ya yang udah bisa beli komputer waktu zaman dulu kan ya Pak ya. Iya. Nah itu saya suka banget tuh dari yang MS-DOS, bahkan Pendo juga. Banyak nanya, apa tuh MS-DOS? Pernah dengar gitu? Iya kali ya, pada nggak tahu kali ya. Terus. Jadi karena kesukaannya berawal dari situ sih Pak. Plus saya juga suka yang saya suka sesuatu yang membuat kerja kita jadi lebih efisien gitu. Nah, itu dia tuh tools yang bermanfaat gitu ya. Iya, jadi kerjaan dari 7 jam, misalnya kita bisa pangkas dengan tools IT jadi 4 atau 3 jam. Nah, itu saya suka juga di situ. Keren banget. Jadi memang sudah ada di darah tuh ya untuk problem solving ya. Oke. Lalu S2-nya di mana? Nah, karena memang targetnya adalah ingin punya usaha sendiri, terus saya merasa bahwa saya secara skill manajemen, baik itu mengelola orang, mengelola pemasaran dan mengelola keuangan itu cukup rendah, nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, saya memutuskan untuk ambil S2 manajemen. Itu waktu itu di Prasetya Mulia saya ambilnya. Prasetya Mulia, keren, itu sekolah keren. Soalnya yang jadi rektor teman saya tuh.
Profesor ini Jisman Simanjuntak Oh iya, ya. Pak Jisman Ya, ya Pak. Pak Jisman. Lalu Anda kemudian kita shortcut aja deh. Anda membentuk sebuah perusahaan sendiri, waktu itu startup tentunya di bidang informatika. Kalau nggak salah, Anda di bidang open source ya sebagai open source spesialis. Gitu ya, kira-kira Ya, Anda betul Pak. positioning diri Anda sebagai open source spesialis. Karena kenapa kalau boleh tahu kenapa kok larinya ke open source? Mungkin karena beberapa kelebihan yang diberikan oleh open source ya Pak. Yang pertama itu mungkin banyak yang menganggap bahwa open source itu tidak aman. Padahal menurut saya itu malah lebih aman daripada closed source yang terbuka. Kenapa? Karena yang testing itu banyak orang, yang develop itu juga banyak orang. Jadi kalaupun ada hole di situ, bugs, itu bisa ketahuan gitu. Terus dengan open source kita punya namanya mendapatkan kebebasan. Kebebasan bagi pengguna itu dia untuk kalau dia bisa develop sendiri itu bisa, develop dengan kerjasama dengan vendor lain itu juga bisa gitu. Jadi dia tidak terikat terikat ke satu solusi ataupun terikat ke satu vendor sih Pak. Gitu. Oke, jadi istilah lain Anda mempunyai freedom ya, freedom kebebasan untuk memodifikasi, mengembangkan ya. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru gitu ya dengan open source itu ya dan sebetulnya logisnya begini aja deh, kalau kita mendapatkan aplikasi yang closed source artinya kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya ya. Misalnya dia menanamkan time bomb misalnya, siapa tahu ya, menanamkan sesuatu atau virus yang nanti tanggal tertentu akan muncul gitu kan. Itu bisa aja kan, dengan closed source itu kita nggak punya kesempatan untuk meneliti atau memeriksa software seperti itu. Tapi kalau open source, source-nya ada dan kita bisa lihat kalau ada diskrepansi yang aneh-aneh itu kan bisa terdeteksi langsung bersama dengan komunitas dunia kan, masing-masing juga nyoba terus gitu ya. Kira-kira gitu ya. Betul Pak, ya. Jadi sebetulnya logikanya open source ini lebih aman ketimbang yang tidak open source. Menurutnya, saya rasa juga bisa kalau logikanya seperti tadi yang saya bilang, bisa ya. Kemudian Anda menjadi spesialis dari open source, antara lain produk-produk seperti Alfresco, Liferay, Moodle. Di mana spesialisasi Anda ke arah mana nih? Untuk saat ini sih dua produk terbesar kami adalah Alfresco dan Liferay sih Pak. Oke. Itu karena memang kadang yang lainnya itu biasanya kami provide training kali ya Pak ya. Training. Kalau misalnya memang ada gitu. Cuman tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Kami fokus di dua solusi yang tadi. Oke, jadi dan tentunya Anda sudah mempunyai banyak user ya. Kalau saya tidak salah baca di website, udah lebih dari 3.000 yang ikut training, kemudian 7 tahun experience ini di bidang financial, farmasi, asuransi, mining. Kayaknya udah hampir semua segmen sektor bisnis sudah dicoba dengan perusahaan Anda. Apa namanya perusahaan Anda ini, Bu Tiur? Perusahaan kami PT Softblast Solution, Pak. Softblast. Ya, dan memang kami untuk klien sih kami tidak spesifik di industri tertentu ya Pak ya. Jadi memang berbagai industri sudah pernah kami tangani sih. Oke. Nah, kini sekarang saya ingin bicara yang lebih netral gitu ya. Artinya kita bicara tentang teknologi gitu ya, sesuai dengan teknik sini ya. Anda mengambil jalur di dokumen management system, itu kan salah satu ininya ya, jalur yang Anda ambil. Kira-kira apa pengertian dokumen management system ini, Bu Tiur? Bisa dijelaskan? Dokumen management system itu definisinya adalah sistem yang mengelola dokumen dari organisasi, Pak, baik itu perusahaan, komersial ataupun instansi. Dan sistem ini menghandle life cycle mereka, mulai dari saat dia dibuat, direview,
dipublish, disimpan, dan akhirnya nanti dimusnahkan sih Pak. Dimusnahkan. Jadi alur dokumen itu dari awal dimonitor ya, dari mulai dibuat ataupun diterima ya, kemudian diakses, disimpan, kemudian nanti diretrieve satu saat lagi mungkin diretrieve, dan kemudian disimpan di storage yang anytime bisa diambil atau dimusnahkan. Gitu ya, kira-kira ya, gitu. Betul, Pak. Ya. Nah, yang dianggap dokumen di sini apakah paper based atau apa nih? Yang istilah dokumen itu sekarang pengertiannya apa? Paper based kah? Sebenarnya sih untuk solusi kami tidak dibatasi hanya paper sih. Misalnya bisa juga misalnya media, Pak. Misalnya foto mau dimasukkan juga bisa, atau gambar teknik yang extensionnya DWG itu juga bisa masuk. Untuk papernya mungkin extensionnya mulai dari PDF, Doc, Excel, PDF juga, ataupun misalnya hasil scanning. Itu juga istilahnya bisa masuk sih Pak. Oke, jadi tujuan dari dokumen manajemen ini adalah pertama tentu pasti lebih rapi daripada tanpa DMS ini ya. Betul, Pak. Kita punya arsip lebih rapi, lebih terorganisir, dan kemudian pekerjaan kita menjadi lebih cepat sehingga kalau boleh diambil satu kesimpulan bahwa ini akan menghemat juga ya, menghemat biaya maupun menghemat dana, waktu. Jadi waktu dan biaya itu bisa dihemat dengan menggunakan DMS ini karena menjadi lebih cepat dan lebih murah, karena nanti kan penyimpanannya juga nggak besar-besar banget gitu ya. Betul nggak sih? Betul Pak. Secara overall dia meningkatkan produktivitas. Secara dana juga, misalkan kita punya dokumen yang perlu kita broadcast. Kalau misalnya tidak pakai sistem kan bisa saja misalnya pakai paper kita fotokopi, sedangkan kan sewa di kantor terutama di Jabodetabek kan tuh tinggi ya Pak kosnya ya. Atau misalnya kalau nggak paper kan kita biasanya lewat attachment ya Pak ya. Nah kalau attachment juga kan space hard disk juga akan cukup banyak ya Pak ya. Jadi kopi sana kopi sini, space storage hard disknya pun akan kemakan juga gitu. Dengan adanya DMS ini benefitnya intinya sih produktivitas, selain itu security Pak. Jadi keamanannya kalau banyak yang mau bahwa kalau keamanan dokumen manajemen sistem itu keamanan dokumen manajemen sistem itu jadi lebih rendah dengan adanya sistem. Padahal tidak. Kalau misalnya kita pakai manual, kertas, bisa sembarang taruh di mana, kita lupa, kan tinggal ambil aja di meja, Pak. Gitu ya. Nyarinya susah gitu ya. Ya, nyarinya susah, naruhnya di mana, jadi kertas gorengan gitu kan ya, Pak. Iya. Sebenarnya kalau pakai sistem dia lebih secure. Oke, saya coba ini ya mengilustrasikan gitu. Jadi kalau ada dokumen datang, biasanya dokumen itu sekarang macam-macam, kategorinya juga macam-macam kan. Ada yang confidential, ada yang boleh dibaca oleh internal tapi nggak boleh dibaca oleh publik, macam-macam lah saya nggak tahu kategorinya apa aja. Nah, bagaimana ilustrasinya? Kalau ada dokumen masuk, dia di-scan, kemudian disimpan, kemudian dokumen itu kalau tidak penting-penting banget kita musnahkan, atau kita simpan juga dokumennya setelah di-scan? Kalau sebenarnya sih yang kami sarankan biasanya hanya dokumen penting saja, Pak. Yang disimpan. Betul. Fisiknya ya. Secara fisik, Pak, atau fisiknya. Ya dokumen penting saja sih, Pak. Kadangkala kenapa menumpuk? Karena orang seringkali sayang untuk ngebuang ya. Gitu. Padahal udah nggak perlu lagi gitu ya. Padahal sudah tidak perlu lagi, dan memang itu perlu behavior yang perlu dilatih ya Pak ya. Kayak surat cinta aja ya, udah putus tapi masih disimpan juga. Nah, ya, betul kan? Padahal udah nggak perlu. Pengalaman ya Pak ya, pengalaman. Tahu aja ya. Nah, kemudian jadi kita berusaha untuk menyimpan dokumen ini secara digital kan sebetulnya kan.
Jadi kalau kita Betul. akses, saya mau mengakses surat dari instansi pemerintah tanggal sekian, itu bisa kita mengadakan retrieval seperti itu. Bisa ya? Bisa, Pak. Betul. Hmm. Ya, kita juga bisa searchingnya Ya. berdasarkan beberapa parameter yang kita inginkan. Misalnya kita mau searching berdasarkan nama instansi, nama proyek, nomor dokumen, tanggal dokumen, itu kita bisa searching. Nah, masalahnya sekarang Bu Tiur, ada istilah yang structured dokumen sama unstructured dokumen. Gitu. Kalau structured dokumen, mungkin kita melakukan searching lebih mudah ya. Nah, kalau unstructured dokumen itu gimana cara mencarinya ya? Apakah ada algoritma yang dibuat untuk itu? Kalau unstructured dokumen, kalau sistem kami itu, ya, sistem yang kami bawa itu punya yang namanya full text searching, Pak. Jadi bisa cari ke dalam isi konten dokumen tersebut. Jadi kalau misalnya kita lupa ditaruh di folder apa, judulnya kita lupa ngeblank gitu ya Pak ya. Cuman kita tahu bahwa dia mengandung kata tertentu, tinggal di search aja sih Pak berdasarkan isi konten tersebut. Jadi bisa cari ke dalam isinya. Ya, itu seperti Google Search barangkali ya. Kita tulis kalimatnya apa, kemudian dicari di dalam dokumen itu. Kira-kira gitu ya. Algoritmanya mirip-mirip Google Search. Ya. Misalkan biasanya kepake banget kalau untuk jurnal tuh Pak. Kan dokumen jurnal itu kan judulnya apa gitu ya Pak ya, kita simpan. Cuma nanti sistem yang kami bawa itu bisa mengindeks isi jurnal tersebut. Iya. Jadi bisa searching berdasarkan isi jurnal tersebut. Ya. Nah, sekarang ini mungkin nggak kalau kita berasumsi atau di masa depan itu akan terjadi paperless dokumen. Itu mungkin nggak itu terjadi, Bu Tiur? Kalau sampai 0% banget tidak pakai paper, saya rasa agak sulit ya Pak ya. Sulit ya, terutama yang terkait ini barangkali ya, hukum ya. Kalau biro-biro hukum atau akuntansi barangkali yang menyangkut dokumen-dokumen perjanjian, mungkin ada sebagian dokumen yang tidak bisa di paperless-kan barangkali gitu ya. Betul. Kalau kami sih biasanya target ke klien kami edukasi, targetnya itu less paper sih Pak. Less paper pasti ya. Betul. Paling sampai 10% lah kita minimasi. Karena bukan masalah legalitas saja ya Pak. Kadang behavior-nya tuh, misalnya dia lebih senang buka, misalnya level manajemen tuh lebih senang ngelihatnya berupa kertas fisik, itu bisa juga sih Pak. Tergantung. Jadi ya selain isu legalitas ada juga concern behavior gitu. Behavior, ya. Ya. Jadi memang kita lihat bahwa kalau bisa paperless, tapi ya untuk hal-hal tertentu tetap mempertahankan paper base gitu ya. Dan lagi sebetulnya kalau kita berpikir lebih jauh lagi, paperless itu juga environmental friendly gitu ya. Iya betul. Udah pasti lah ya. Jadi kita akan butuh lebih sedikit kertas gitu ya. Iya, cukup signifikan sih menguranginya. Mengurangi banyak ya. Terutama tentunya kan kita juga bisa lihat bahwa persentase dari dokumen yang legalitasnya tinggi sama yang biasa mungkin sekitar berapa? 80-20 atau 90-10 saya nggak tahu. Kurang lebih mungkin segitu ya. Jadi tergantung perusahaannya juga barangkali ya. Iya Bu Tiur ya. Ya betul Pak. Nah, jadi oke. Nah, kalau kita sudah bermain di digital gitu ya, kemudian kita mengirim dokumen-dokumen ini via internet gitu ya, kita membutuhkan security. Ya, security ini ada yang kita kenal dengan nama digital signature gitu ya. Nah, apakah itu bisa Bu mengirim dokumen? Apakah itu diakui di Indonesia sebagai dokumen yang valid? Jadi oke. Kalau untuk Indonesia sendiri sudah ada mekanismenya sih Pak. Jadi udah ada beberapa. Jadi kalau kita pengen buat digital signature kan kita perlu yang namanya sertifikat SSL ya Pak ya. Iya. Setahu saya sudah ada beberapa perusahaan yang memang harus diakui oleh, istilahnya diakui oleh Kominfo ya Pak.
untuk menjual sertifikat SSL tersebut. Certificate Authorization. Kalau ya, betul sih Pak. Jadi untuk saat ini sih diakui sih Pak. Itu. Cuman mungkin memang saya nggak tahu secara prakteknya ya. Misalnya saat dia pembuktian secara di pengadilan ya Pak ya. Betul. Nah itu mungkin lebih cocok ke orang hukum ya Pak. Cuman tentang bahwa sudah ada badan atau organisasi dan perusahaan yang ditunjuk oleh Kominfo itu ada. Cuman secara prakteknya pembuktian legalitas di pengadilan atau tidak itu kan kadang-kadang tergantung yang ada di pengadilan itu ya Pak ya. Iya. Gitu sih. Ya, tergantung lawyernya juga ya. Dia bisa ngotot, oh saya nggak terima ini digital signature, nggak ngerti, nggak mau gitu. Ya. Ya udah kalau begitu nggak mungkin harus ada keputusan dari presiden barangkali ya, atau dari undang-undang yang mendukung hal-hal seperti itu barangkali ya nanti ya suatu saat nanti bisa, karena kita kan menuju ke paperless community ya, di mana kita berusaha ya tadi environmental movement segala macam. Jadi sekarang pun sudah bagus ya, kita kalau ngirim surat lewat email udah nggak perlu lagi bikin surat diketik pakai 10 jari. Masih ingat nggak Bu ketik 10 jari pakai WordStar? WordStar saya masih ngalamin Pak. Masih ya? Iya. WordStar. Ada lagi yang lebih tua, Visual Calc atau apa ya? Itu kalkulator ya. Yang lebih tua apa dari WordStar tuh? Wah, lupa saya. Oke, kita lanjut untuk dokumen security tadi ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan dokumen management, kan akses ke dokumen itu tidak semua orang bisa. Nah, itu ada level-levelnya gitu ya. Jadi ada siapa yang mempunyai hak akses atas dokumen ini. Gitu kan, Bu? Gimana mengenai level dari akses dokumen ini? Betul, Pak. Jadi itu bisa di leveling. Jadi untuk tiap user atau grup, kita bisa kasih role-nya, peran-perannya. Ada hanya yang bisa baca doang, dia tidak bisa menambah dokumen, tidak bisa edit, dan tidak bisa delete. Itu satu. Leveling kedua, dia bisa baca dan bisa nambah, tapi tidak bisa edit dan tidak bisa delete. Jadi ada levelingnya. Yang paling tinggi itu dia bisa semuanya, bisa baca, bisa edit, bisa add, dan bisa delete sih Pak. Jadi memang tergantung kebutuhannya bisa disesuaikan sih. Ya, itu yang kita kenal di open source sebagai super user, bisa semuanya. Ya. Super dewa user. Gitu ya Pak, dewa. Nah, sekarang dokumen itu disimpan di lokal atau di mana? Local storage, apakah bisa juga kita simpan di cloud gitu? Gimana nih ini strateginya? Kalau klien kami kan biasanya sudah skala nasional ya Pak ya. Kalau dari kami pribadi, kalau cloud itu kan ada macam-macam ya Pak. Ada software as a service, ada infrastructure as service, ketiga platform as a service ya kalau nggak salah. Kalau kami tidak provide software as a service yang per user, per gigabyte itu kami nggak nyediain itu sih Pak. Nah kalau mengenai servernya, apakah dia on-premise, mau servernya ditaruh di kantor sendiri lah ya istilahnya, atau dia sewa di cloud, infrastructure as a service, tapi itu biasanya kami serahkan ke klien kami sih Pak. Oh jadi bisa kita menggunakan fasilitas cloud. Sorry. Nanti diedit. Batuk begini kan nggak enak. Oke. Jadi bisa kita menggunakan fasilitas cloud as usual gitu ya. Jadi kalau memang lebih ekonomis gitu ya, kita hitung matematikanya, kalkulasinya, akuntansinya. Kalau memang ternyata biaya di cloud lebih ekonomis, lebih murah, tentunya kita pakai cloud gitu. Tapi kalau kita berpikir wah itu kalau di cloud nanti bisa dicuri orang apa enggak, kita nggak tahu gitu. Atau for some reason kita menginginkan itu tetap ada di premis tadi, di lokal gitu ya. Jadi itu adalah keputusan dari usernya sendiri ya. Betul Pak. Biasanya cloud itu dia akan cost efektif kalau level UMKM sih Pak.
Kalau misalnya udah perusahaan besar, justru malah lebih mahal sebenarnya, Pak. Ada juga penelitian tentang itu sih. Iya. Jadi karena dia kalau dokumen bisa sampai namanya tera sih. Terabyte. Tapi sekarang ini nikmat ya. Sekarang ini hard disk itu bisa tera-teraan, itu nggak terlalu mahal ya. Ya, betul. Kalau dulu kan mahalnya bukan main. Teknologi storage memang murah sih Pak saat ini. Murah ya saat ini ya. Menguntungkan buat kita ya. Dan satu lagi, kalau kita searching secara indeks itu mungkin mudah ya. Indeksnya misalnya nama perusahaan atau kota atau apa. Tapi bisa nggak kita melakukan searching berdasarkan versi. Jadi kalau dokumen ini ternyata diedit baru, cuma ini kok banyak salahnya, kita mau melompat ke versi yang lama gitu. Itu ada manajemennya nggak? Di sistem kami ada yang namanya fitur versioning sih Pak. Fitur versioning. Betul. Jadi versi-versi sebelumnya itu tidak kita hapus, tetap kita simpan. Kita juga bisa tahu versi sebelumnya itu dibuat oleh siapa dan kapan sih Pak. Oh gitu. Jadi itu bisa sih. Jadi ada jejaknya ya. Betul. Siapa tidak yang hilang. Buat, siapa yang ngerubah segala macam. Jadi mungkin kita nggak pernah tahu. Suatu saat mungkin kita butuh hal itu ya. Mungkin butuh buat verifikasi, buat macam-macam. Kita nggak pernah tahu, gitu ya? Kira-kira. Ya, jadi kita tidak perlu bertanya-tanya, versi sebelumnya ini waktu itu dibuat oleh siapa ya, gitu ya. Karena memang sudah ada tercatat dan ada ditampilkan informasinya, Pak. Nah, sekarang ini dokumen management system yang solid tentunya bisa aja di satu tempat, satu lokasi, tapi aksesnya kan bisa worldwide. Jadi bisa dari mana aja gitu. Misalnya saya dari Hong Kong mau mengakses dokumen saya yang berada di server lokal saya, itu gimana caranya, Bu Tiur? Ya, itu sangat memungkinkan, Pak. Cuman masalahnya biasanya mereka sangat berhati-hati buka aksesnya. Itu kan istilahnya setting jaringan aja ya Pak ya. Ya. Itu. Kalau misalnya secara policy perusahahan itu memperbolehkan bahwa itu bisa diakses dari mana saja, itu secara teknis itu tidak sulit, sangat gampang, tinggal diatur aja. Cuman memang kalau berdasarkan pengalaman kami, biasanya klien-klien kami itu cukup reluktan untuk bisa dibuka agak bebas sih Pak. Gitu. Ya, jadi biasanya mereka itu mayoritas kalaupun ingin dibuka dari lingkungan kantornya, misalnya dari rumah, biasanya mereka tetap harus ada lewat VPN sih Pak. Oke. Jadi ada prinsip zero trust juga ya yang dianut ya. Zero trust, jadi kita mengakses hanya boleh dengan validasi gitu ya. Nggak bisa main begitu aja ya. Betul, karena dokumen kan aset perusahaan juga ya Pak ya. Sangat aset penting. Sangat penting malah. Kemudian apakah juga ada multi-factor authentication (MFA) itu ya yang kayak sekarang ini kalau kita mengakses dokumen tertentu, misalnya nggak usah jauh-jauh di Google aja, kita mau mengakses password yang kita simpan, dia langsung minta tambahan gitu ya. Bisa PIN, bisa lewat SMS, bisa juga minta password tambahannya apa gitu. Itu ada mekanisme seperti itu. Untuk saat ini tidak ada sih Pak untuk multi-authentic MFA itu tidak ada sih Pak untuk saat ini. Cuman memang kalau sistem kami itu bisa terintegrasi dengan Active Directory atau LDAP. Jadi username password-nya bisa tersentralisasi dan memang karena biasanya sih akses untuk ke dokumen management system ini hanya biasanya ya mayoritas itu hanya boleh diakses dalam lingkungan kantor mereka sih Pak. Itu jadi cukup saat ini sih saya rasa dari klien-klien kami sih itu udah cukup. Cuman kalau misalnya mau di custom itu sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan sih. Oke, jadi prinsipnya yang pertama adalah dokumen ini hanya boleh diakses secara internal aja. Jadi bukan oleh publik gitu ya. Nah, untuk dokumen management system ini, Bu Tiur, apakah perlu prasyarat
pengguna, bahwa pengguna itu harus mempunyai skill tertentu. Kira-kira gimana itu? Apakah langsung bisa dipakai begitu aja atau butuh satu pelatihan yang cukup lama? Kalau kami nilai sih untuk end user yang benar-benar pengguna akhir ya Pak, yang hanya baca, upload dan sebagainya, sistemnya ini cukup user friendly sih. Tidak perlu terlalu training yang gimana-gimana. Cuman memang kalau misalnya untuk administrator folder itu memang dia perlu training agar bisa mendapatkan manfaat dari fitur-fitur yang ada gitu. Jadi misalnya ada 10 fitur, mungkin dari pengguna akhir yang paling dia cuma pakai 3 fitur. Cuman kalau administrator folder itu dia bisa kemungkinan akan perlu memanfaatkan 10 fitur, seluruh 10 fitur yang ada gitu. Jadi karena user friendly untuk pengguna akhir yang hanya perlu upload, baca dan sebagainya itu tidak perlu terlalu sih Pak. Tapi untuk administrator perlu ya, karena security, alasan security kan, dia sebagai super user, dia sebagai penanggung jawab lah dari sistem. Kalau ada apa-apa, tentunya dia bertanggung jawab gitu. Dia tahu lah apa yang harus dilakukan. Jadi semacam incident response gitu. Apakah itu ada juga? Kalau misalnya ada orang berusaha membuka, itu ada lognya. Oh iya, ada lognya Pak. Jadi kita bisa tahu siapa yang login, siapa yang log out, siapa yang menghapus suatu dokumen atau suatu folder, dan siapa yang membaca, itu nanti tercatat semua sih Pak. Dan juga ada warning yang langsung bisa dikirim ke orang-orang tertentu, misalnya, wah ini ada percobaan untuk membuka dokumen yang sensitif gitu. Kalau warning tidak ada Pak, cuman kalau misalnya seseorang ingin membuka dokumen yang dia tidak punya akses, dia ya ada tampilannya sih Pak, bahwa Anda tidak authorized untuk melihat dokumen ini. Nggak difoto ya, langsung difoto gitu. Lewat laptopnya dia gitu kan, ada kamu ketahuan gitu ya. Hai, kamu ketahuan. Thread foto. Oke, tapi tentunya ini mungkin future trend barangkali ya, bahwa di dalam sistem dokumen management system ini juga kita bisa menitipkan algoritma yang sifatnya intelijen gitu ya. Jadi seperti sekarang ini kan orang lagi berbicara artificial intelligence dan lain-lain. Tapi kemungkinan besar hal ini bisa ya diselipkan di di dalam sebuah sistem seperti dokumen management system ini. Itu ya kira-kira ya, Bu Tior ya. Kalau artificial intelligence kan ya ada mungkin Pak beberapa aspek di sana yang menggunakan konsep artificial intelligence ya Pak. Misalnya searching Pak. Searching misalnya restoran, RESTORAN, nanti dia bisa keluarin yang katanya nggak plek, misalnya restoran pakai ejaan Inggris juga dikeluarkan. Ada sih Pak beberapa aspek yang memudahkan kita untuk searching ya. Oke. Lalu nah sekarang ini kembali ke open source. Di open source sendiri juga banyak sistem yang menawarkan dokumen management system gitu ya. Nah ini yang terakhir sekali barangkali bagaimana cara kita memilih sebuah DMS yang bermanfaat, tidak mahal gitu ya, dan pengembangannya juga bagus gitu, ke masa depannya bagus gitu ya. Kira-kira gimana nih kiat-kiatnya? Oke, kalau menurut saya untuk DMS itu kan sebenarnya banyak ratusan atau ribuan solusi ya Pak mereknya. Cuman kuncinya adalah cari yang bisa scalable. Scalable itu artinya bisa berkembang ya? Bisa berkembang. Jadi kalau sampai tera, 10 tera, 12 tera, secara software, sistem, aplikasi itu dia tidak menjerit. Kalau misalnya, kalau merek sih banyak ribuan sih ya Pak ya. Aku lagi ngebayangin sistem menjerit tuh gimana ya. Saya mau resign gitu. Ya, contoh capek.
Mau istirahat. Mau istirahat. Oke. Lalu? Ya, apalagi? jadi ya kalau menurut saya faktor utamanya adalah skalabilitas. Skalabilitas. Jadi ribuan merek solusi bisa memiliki fitur yang 11-12, cuman skalabilitasnya itu pasti beda. Kalau saya sih saranin biasanya satu cari yang scalable, jadi karena kalau dokumen itu pasti nambah, Pak. Dan nambahnya itu eksponensial. Misalkan gini, kalau misalnya sistem accounting, misalnya ada transaksi 1 miliar kan masuk tuh Pak ke database, itu kan paling cuma 3-4 KB ya Pak ya, yang masuk kan. Cuman kalau kita ngomong dokumen tuh minimal 300 KB yang masuk ya Pak. Jadi beda penanganannya sih. Jadi kalau menurut saya sih faktor utama dalam memilih itu sih Pak, skalabilitasnya sih. Pegang peranan ya, storage ya. Ya, kita juga perlu pakai storage yang mudah kita scale up. Ya. Kan banyak juga itu server yang menawarkan kemampuan scale up dari storage ini ya. Oke. Ya, betul, Pak. Oke, Bu Tiur, terima kasih banyak atas pencerahannya untuk dokumen management system ini. Kita terakhir memberikan salam kompeten. Salam kompeten.